pagi hari ini mungkin saya enggak perlu mengenalkan ya, banyak yang udah kenal, tapi kalau enggak dikenalkan maka enggak sayang, enggak juga enggak bisa tayang pagi hari ini. Tapi pagi hari ini kita boleh sama-sama. Terima kasih sekali lagi Pastor Togap yang membuat saya untuk lebih lagi bersemangat ya, terus setiap pagi. Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di Batam, ya gembala Rock Batam, dan puji Tuhan ada yang sudah ada di Batam. Saya anaknya 5, cucu 14, ya. Dan puji Tuhan, saat ini meskipun saya sendiri, Bapak Gembala sudah pulang ke rumah Bapak, ya, kami sudah 32 tahun setiap pagi kami berdoa pagi. Jadi bukan hanya baru, tapi 32 tahun kami berdoa pagi, sejak kami ada di Surabaya sampai hari ini kami ada di Batam sudah 25, hampir 26 tahun kami di Batam setiap hari. Tiap pukul jam 5 sampai pukul 6 kami bersama dengan jemaat doa pagi. Dari Senin sampai Jumat dan Sabtu kami doa puasa. Puji Tuhan kalau hari ini ada terobosan yang luar biasa buat setiap kita anak muda khususnya. Ya, saya sebelum menyampaikan sedikit dari firman Tuhan, kenapa orang kadang-kadang bilang gini, ngapain mesti harus doa pagi toh Bu, kata gitu. Ibu ini kok mintanya, kan saya mak gembala ya ibu gembala, selalu ditekankan ayo doa pagi doa pagi. Kita kan tidak bisa bangun kalau pagi. Firman Tuhan katakan mana itu datangnya pagi hari, pagi-pagi. Dan Bapak Ibu Saudara kalau baca ya pagi-pagi hari Yesus sendiri aja berdoa naik ke gunung. Itu di pagi hari. Kalau kita mau seperti Yesus, seperti dengan gambarnya Tuhan yang sudah menebus saudara dan saya, membawa kita hari ini bisa ada oleh anugerah kasih karunia-Nya. Kenapa kita tidak mau mentaati hanya satu itu? Memang kalau siang hari bisa doa, malam bisa doa. Orang bilang begini, doa kan tidak mungkin pagi aja. Siang bisa, malam bisa, tengah malam bisa, it's okay. Tapi saya selalu anjurkan, saya 32 tahun dengan almarhum berdoa dan jemaat. Baik di Surabaya, bahkan dulu enggak ngejum. Kita ke gereja. Baru aja karena COVID kita ngejum. Sebelum ngejum kami buka gereja. Datang pagi-pagi jam 4, setengah 5 naik sepeda motor, naik mobil. Berangkat ke gereja. Ya di situ di gereja ada kita kurang lebih 14-15 orang. Setiap hari berkumpul berdoa bersama-sama. Dan kami adalah salah satu dari menabur doa pagi waktu di Surabaya. Kalau saudara Bapak Ibu Saudara ada saya pagi hari ini di Batam, dari keberhasilan kehidupan saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu gembala, sebagai istri, ya ada berhasil. Orang-orang yang di Surabaya, teman-teman kami bilang begini, oh iya Ibu Ruth, itu panggilannya Ibu Ruth. Kenapa bisa berhasil ayam penyet itu berkibar kemana-mana seluruh dunia. Bahkan di negara manapun ada ayam penyet ria. Itu karena menabur doa. 32 tahun doa. Dari Surabaya nabur doa. Menuainya di Batam. Menuainya di Australia. Menuai di Singapura. Menuai di mana-mana. Di Filipina. Di mana kota. Kami akan berangkat lagi ke Belanda. Untuk membuka ayam penyet ria. Karena doa. Jadi jangan sia-siakan dengan hal doa. Benar ya? Jadi kenapa saya kalau jam 4 sudah saya mandi-mandi, saya siap-siap, saya berdoa dengan jemaat. Kali ini kami masih ada di Zoom. Itu adalah satu, Tuhan bilang begini dalam kitab Hagai, perhatikan keadaanmu. Ya perhatikan keadaanmu terus, Tuhan bilang, bangun baitmu, perhatikan. Apakah bait ini sudah runtuh, hidup ini penuh dengan keruntuhan, mungkin 2024 kita menjalani kehidupan penuh dengan berbagai macam ujian. Tapi Tuhan bilang perhatikan keadaanmu. Naik ke gunung, bawa kayu. Berarti apa? Doa. Loh, Tuhan nggak bilang begini, doa siang ya. Atau ayo doa malam, dadah, pagi-pagi hari. Dalam kitab Mazmur. Selalu bilang pagi-pagi hari dia berdoa. Nah itu loh. Kalau Tuhan pagi aja berdoa, 1 jam aja. Kita ini sebagai anak-anaknya yang luar biasa diberikan kasih karunia. Hari ini ayo berdoa. Ya, dan tema kita pagi hari ini juga mengikuti tema dari Bapak Gembala Senior bahwa kita harus mengampuni ya
bangun hubungan, kita kembalikan kepercayaan yang tadinya mungkin tidak dipercaya, hari-hari ini Tuhan kembalikan oleh karena apa? Pengampunan. Kembali saya ingin membaca dalam Lukas 6 ayat 27 ya. Kita sama-sama mulai karena waktunya cukup singkat. Biasa saya kalau doa memang kurang lebih pujian setengah jam penyembahan, wah terus puji penyembahan, setengah jam kita sharing ya, terus 5 menit saja kita kesaksian tutup. Itu setiap hari 32 tahun ya. Kalau kami ada hari ini itu semua oleh karena bukan orang bilang, lalu kalau gitu doa pagi aja biar cepet sugih, orang bilang. Bukan, berkat itu mengikuti bukan karena kekayaan, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Masalah ujian boleh datang, Tuhan kasih kita kekuatan. Amin. Banyak orang di luar tidak kuat menghadapi masalah. Anak-anak muda banyak sekarang depresi. Di Batam banyak orang depresi. Terjun dari Barelang itu jembatan ke laut. Terus terjun dari tempat paling tinggi. Banyak orang yang depresi karena nggak ada Yesus dalam hidupnya. Nggak ada kekuatan. Ayo hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara anak muda, minta kekuatan nama Tuhan. Lukas 6 ayat 27 dikatakan gini. Mengatasi luka dengan cinta ya. Bapak Ibu Saudara, judulnya kita harus mengatasi ya luka-luka kita yang hari-hari ini mungkin kita tidak sengaja atau bagaimanapun kita menghadapi masalah, ujian, hal-hal yang tidak mengenakan, badai yang ada, tetapi kita menghadapi dengan kasih. Orang mungkin menekan kita, mengoloki kita, atau hal-hal yang berat buat saudara dan saya, tetapi kita harus penuh dengan kasih. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini pagi hari ini, saudara dan saya yang mendengarkan Tuhan, firman itu adalah Tuhan sendiri, katakan amin. Aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wow, dimulai dengan kasihilah ya orang yang membenci. Ini Tuhan mau pagi hari ini kita semua bukan karena cuman perintah, tetapi ini satu keharusan. Bukan perintah, Tuhan pagi hari ini bukan memberikan perintah, ayo ampuni pengasih, enggak. Tetapi ini adalah satu komitmen keharusan. Ketika kita menghadapi mungkin tekanan, dilukai, disakitin, ya, yang enggak salah dibuat salah, yang mungkin sudah benar dibuat sampai enggak benar. Ya, saudara kalau lihat, tapi bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara, disakiti dengan begitu tekanan-tekanan yang seolah-olah kok enak kamu menyakitin aku tetapi aku bisa mengampuni. Ya ditampar pipi kiri diberikan pipi kanan, itu firman Tuhan. Tetapi kenyataannya berapa banyak Bapak Ibu Saudara kita tidak melakukan itu. Ya kita mungkin kalau disakitin orang udah biarin. Yang penting gua nggak mau urus atau sudah biarin itu urusan mereka, terus sepertinya tidak punya hati untuk bisa mengampuni. Yuk pagi hari ini Tuhan mau ketika kita belajar berdoa mengambil waktu untuk Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara punya merasa bahwa ketika kita hari-hari ini ya mengalami tekanan, mengalami seperti Daud, kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel 30 ya, Daud adalah prajurit yang gagah berani. Kita lihat di mana dia seorang prajurit ketika pulang dari Ziklag, pulang ke kampungnya, pulang ke daerahnya, anak istri ditawan padahal dia nggak salah. Tapi orang melempari dia batu, memfitnah Daud. Ya, sampai semua keluarganya ditawan, harta miliknya semua ditawan. Kalau bisa Daud pun juga saudara hari itu kalau bisa dibunuh karena tidak tahu kesalahannya apa. Tapi apa yang dikerjakan Daud, dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Meskipun Daud nggak salah, hari ini ayo Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, meskipun engkau tidak salah, saya percaya engkau tetap bisa mengampuni, mengasihi. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Ingat, setiap ujian itu meningkatkan iman kita. Katakan amin. Saya selalu bilang sama jemaat, Allah tuh bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Nomor 8 ayat 28. Bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, pasti Tuhan izinkan persoalan itu terjadi. Coba lihat kalau kita lagi ujian nih, pasti
kita menghadapi ujian SMP, ujian SMA, ujian dimanapun kuliah, menghadapi ujian, pasti ditulis di situ, harap tenang, karena ada orang ujian. Nah disitulah, ketika ujian itu ada, maka saudara dengan tinggal tetap tenang, di situ adalah letak kekuatan kita. Berdoa. Amin. Ya pagi hari ini, seperti pagi hari ini, kalau kita cuman ngomong aja, bangun pagi, mandi, terus melakukan pekerjaan, pergi. Tapi kita tidak tenang mengambil bagian, duduk di bawah kaki Tuhan seperti pagi hari ini berdoa. Maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Ya, apa yang kita hadapi hari ini? Saya tidak tahu apa yang saudara dan saya hadapi, ya. Tetapi Tuhan itu yang tahu. Seperti Ayub, kalau kita lihat Ayub, mana problemnya Ayub itu berat. Seberat apapun kita hari-hari ini mungkin mengalami masalah, ujian, sakit penyakit, ekonomi, rumah tangga, berbagai sampai ada orang banyak depresi. Bukan hanya orang yang tidak kenal Yesus, tapi orang yang kenal Tuhan. Ya, mereka kosong. Makanya saya selalu bilang gini, kalau kamu kosong, ya, imanmu, hatimu kosong, penuhi dengan puji-pujian, bermazmurlah bagi Dia, ya. Karena Tuhan bilang, ketika engkau bermazmur, ketika engkau memuji Tuhan, maka penuhlah sukacitamu. Katakan amin. Ayo pagi hari ini dimulai dengan penuh dengan sukacita, bermazmur buat Tuhan. Bukan pagi bangun mulai lihat WhatsApp, ya, mulai lihat apa namanya Instagram, saudara. Saya selalu ingatkan kepada jemaat, kepada anak-anak, bahkan sekarang anak-anak kecil pun mau sekolah aja menangis kalau enggak ngelihat itu handphone HP itu sampai duduk di mobil. Saya ngelihat cucu itu, saya bilang gini, jangan dibiasakan bapak mama papa untuk anak-anaknya terus melihat sampai dia tuh sepertinya lengket dengan HP, lengket dengan laptop untuk melihat sesuatu. Puji Tuhan saya punya punya cucu di Melbourne. Itu mama papanya enggak memberikan satu pun untuk melihat di handphone. Kalau mau lihat ya di TV. Anak udah gede-gede 6 sampai 7 tahun. Ya, tidak ada sama sekali. Tapi yang di Batam masih diberi kesempatan anak-anaknya melihat sesuatu untuk handphone. Jadi orang Jawa bilang ketagihan. Demikian pula saudara dan saya. Pagi hari ini apakah kita bangun tidur ketagihan buka handphone melihat WhatsApp, melihat siapa yang ada, atau begitu bangun muka cuci dengan segar, mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kalau aku ada hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa, Mazmur 91, meskipun di depanmu ini banyak persoalan, badai boleh ada datang. Ya, mungkin hal-hal yang tidak mengenakan bisa terjadi. Tetapi Mazmur 91 dikatakan, engkau hanya cuma menonton. Benar enggak? Karena para malaikat menyertai kita. Wow, sukacita luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika banyak kesaksian dalam kehidupan saya, ya kenapa saya berkomitmen bangun pagi, doa pagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, dari mulai sampai di Surabaya saya pelayanan di Gereja Betani, terus ikut Pak Vivi dari Pak Alex. Saya sebagai pendoa, kehidupan saya bukan menjadi gembala, tapi saya adalah sebagai pendoa. Saya juga bukan diaken, bukan pengerja, tapi saya pendoa. Waktu itu masih usia kurang lebih 35-36 tahun. Itu sudah menjadi pendoa. Saya belum punya apa-apa. Rumah anak sudah 5 waktu itu, ya 5 kecil-kecil. Di Surabaya itu ngontrak rumah. Ya kalau ke gereja naik sepeda motor buntut sama almarhum. Pelayanan terus dari rumah Darmo dari Darmo Perme ke gereja itu cukup lumayan naik sepeda motor. Sampai satu ketika pergi pagi-pagi saya punya kalung Bapak Ibu Saudara, saya tidak sadar, saya lupa nutupin jaket. Saya dijambret, ngelundung-lundung sampai di aspal, luka. Tapi puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Itu satu pengorbanan buat kami. Ingat, ya waktu tahun 90-an lebih Bapak Ibu kami berdoa pagi itu saya lakukan. Besok pagi tetap bangkit meskipun dengan luka, tetap ke gereja, buka pintu gereja berdoa.
Bapak Ibu Saudara, apakah ketika saya berdoa masalah tidak datang? Tetap ada. Apakah persoalan tidak menimpa saya? Tetap menimpa saya. Saya tetap menghadapi masalah ujian yang begitu besar. Masuk ke Batam, Tuhan bawa kami ke Batam tahun 98. Itu pun Bapak Ibu Saudara, bukannya dibawa Batam lebih enak dari Surabaya, enggak. Ya, saya dibawa nyebrang seperti Nahum katakan. Badai boleh ada gemuruh. Wah, Tuhan marah. Kalau saudara baca dalam kitab Nahum, tetapi kalau baca ayat yang ke-6, Nahum 1 ayat 6, sesungguhnya Tuhan itu baik. Dia melihat, ya, dia membawa saya untuk ngungsi, ya saudara, ngungsi di tempat yang banjir. Banjir apa? Bukan banjir air, banjir air mata. Ketika saya di Surabaya, rumah nggak punya, pekerjaan nggak ada, suami ya asal bekerja, anak 5, rumah cuma ngontrak demi ngontrak, pindah-pindah, ya. Tapi Tuhan bisa membawa saya lewat apa saudara? Dibawa ke Batam. Dia membawa saya ngungsi. Ngungsi itu nggak enak loh. Dia adalah tempat pengungsian. Nahum dikatakan ketika dalam kebanjiran. Hari ini dia membawa Bapak Ibu Saudara ngungsi ketika banjir. Banjir apa? Air mata. Mungkin engkau dilukai orang, disakiti. Mungkin hari ini engkau mengalami depresi ekonomi, stres, pekerjaanmu, rumah tanggamu, mungkin kuliahmu, mungkin studi apa yang kau harapkan hari ini engkau tidak mencapai. Ya, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik ketika kita baca Nahum 1 ayat 6-7. Dia membawa. Dia adalah tempat pengungsian ketika engkau dalam keadaan banjir. Banjir air mata. Doamu. Tuhan membawa saudara dan saya menyeberang. Saya dibawa ke nyebrang saudara. Lah itu dikeluar ya ayatnya bahwa Tuhan itu baik ayat 7. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal Rut, orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia mengenal Pak Togap, orang yang berlindung. Tuhan itu kenal. Amin, katakan ya. Dia kenal. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, generasi muda, dia kenal engkau hari ini. Ya, maka dari itu, ayo bangkit anak-anak muda khususnya, ya, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah saat dunia 2025 mungkin dunia bilang gini, tidak makin enak, belum pajak sudah naik, apalagi saya restorannya hampir berapa outlet dia kalau dihitung ya sekarang mungkin karena sudah diperbaiki ada kurang lebih 40-an outlet sampai 50 outlet ayam penyetri ya. Dulu hampir 100 tapi kami potong-potong karena sudah habis masanya. Sekarang kami kurang lebih 450. Banyak hal yang harus kami hadapi, pajak-pajak yang makin tinggi ya, bukan mengenakan. Tapi kami tidak pernah gentar karena saya tahu kunci rahasia ya bahwa Tuhan itu selalu menyertai, dia menyeberangkan, dia menggandeng. Bayangin aja, kalau nyebrang, ya ini saya ingin, Tuhan itu menggandeng tangan saya, digandeng, dibawa, ayo tak seberang no. Orang Jawa bilang, ini loh tak seberangkan ke situ loh, ke Batam. Dari Surabaya kamu susah, tak bawa kamu ke Batam, tak seberang loh dengan laut. Kan enggak mungkin saudara dari Surabaya ke Batam itu naik apa? Naik kereta api, enggak bisa. Laut, melewati laut harus naik pesawat. Tuhan itu bisa membawa yang tidak pernah saya pikirkan saya di kota Batam. Amin. Tuhan juga membawa semua anak-anak yang ada di tempat ini yang pagi hari ini. Membawa tempat yang tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Dia membawakan. Dan di situ Tuhan letakkan saya bersama dengan keluarga. Tuhan siapkan apa yang kamu injak, susu dan madu disediakan. Asal kamu tetap setia mencari wajahku. Loh, Tuhan itu harus kita benar-benar mencari wajahnya. Kalau kita mau berubah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuman ya berubah aku mengampuni, enggak. Tetapi ketika kita mencari wajahnya, bertemu muka dengan muka, itulah membuat perubahan dalam hidup ini. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara enggak bisa berubah. Orang lain suruh, ayo berubah. Didoakan supaya berubah yang tadinya nakal berubah, diomongin supaya berubah. Long berjumpa dengan Tuhan aja enggak pernah mau. Berdoa mungkin pagi mengambil waktu aja. Ngango, payel menak selimut
dingin. Saya kalau mau selimutan, selimut dingin, tidur di apartemen sendiri. Dulu berdua sama almarhum, wah saya enak kalau tidur. Enggak, bayar harga, bangun. Ya, suami saya waktu stroke, waktu belum COVID, Bapak Ibu Saudara, dia dengan keadaan enggak bisa jalan. Kalau pagi-pagi pasti ngobanguni, kedok-kedok, ayo doa, doa. Itu enggak, pembantu saya semua, biarpun muslim, diajak, ayo bareng Bapak Ibu doa pagi. Itu setiap hari kami lakukan. Bapak Ibu kalau tahu kehidupan rumah tangga kami, luar biasa, mujizat demi mujizat Tuhan berikan. Kemenangan demi kemenangan. Tadi sudah dimulai dengan Pak Tokap, kemenangan demi kemenangan. Saya sebagai Ibu Gembala, saya bukan cuma saksi. Waduh, biasanya cuma belajar Alkitab, membaca, tapi tidak ada kesaksian. Kesaksian saya banyak, luar biasa. Saya harusnya mati, sudah hidup saya sudah harus dikubur penuh dengan darah, ya dibuang. Tapi kalau saya hidup penuh dengan apa ini jahitan-jahitan 90 jahitan, ya enggak bisa, sudah enggak normal kehidupan saya, harus cacat. Tapi kalau saya ada, itu semua kebaikan Tuhan. Ketika masuk Batam, bukan lagi enak Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak, ada anak saya, bukan anak-anak, anak saya yang paling besar narkoba, judi, ya, ujian. Waktu itu juga mulai sudah sedikit mau naik daun ini kesaksian. Naik daun sedikit, ayam penyet mulai berkorban. Ujuk-ujuk tiba-tiba, angin kan datangnya tiba-tiba. Masalah kan tidak pernah gini. Iblis datang itu mencuri kan tidak pernah. Permisi ya, aku mau mencuri. Tidak ada kan? Kalau ada kan kita masih, oh ya ya tutupi semua, tidak ada. Tiba-tiba ujuk-ujuk di tengah-tengah mau berhasil. Suami almarhum mau digondol wewe. Di gondol wewe tahu kan? Diambil perempuan. Loh, bayangin, tapi belum jadi gembala waktu itu. Bayangin istri kerja setengah mati cari duit untuk ayam penyet, untuk semua anak-anak. Suami digondol wewe, Bapak Ibu. Sudah digondol wewe. Bagaimana perasaan saya sebagai istri? Saya tetap berdoa. Saya lawan dengan cuma doa. Saya tidak bisa marah sebagai istri. Makanya kalau saya main drama sama Pak Jeffrey Rahmat, waktu tahun 90 berapa itu di Borobudur. Bagaimana istri yang dominan bekerja, mencari uang, cari duit itu tidak ada pernah berhenti, duit panjang, duit jajan, duit seperti sepur. Tidak ada peduli dengan suami, tidak peduli anak-anak cari duit, kepingin berhasil. Ya, satu ketika suami digondol wewe, bagaimana? Anak narkoba. Sepertinya rumah tangga itu seperti neraka. Satu bilang, papa, ini anak papanya bilang, anakmu lihat itu narkoba. Bayangin Bapak Ibu tidak punya uang, masih lagi merintis pekerjaan di Batam. Tidak punya apa-apa, sepeda motor, tidak punya rumah, tidak punya. Saya tetap berdoa. Ketika mereka berkata itu, saya tidak lari kemana-mana. Saya ke menara doa. Ya, sampai sekarang Pak Hani Tapka dari Gizi juga tahu. Ibu Ruth itu cuma isone doa. Tidak iso popo doa. Jam 12 saya begitu masak, saya tidak pakai sandal, naik gojek, saya berdoa. Hurrapa syangkarapa tekoria. Doa nyembah. Nangis tersungkur di hadapan Tuhan. Wah, suami udah tidak pulang di gondol bebek. Iya toh, saya kerja. Anak narkoba tidak ada. Buat apa sekarang mencari uang pekerjaan dengan keberadaan kayak gitu. Tapi saya berdoa dengan kekuatan Tuhan. Kalau hari ini menang, anak-anak saya dilepaskan dari narkoba. Meskipun almarhum dibawa pulang, tetapi dengan penuh ketenangan. Dan saya dalam rumah tangga kami penuh dengan harmonis kebahagiaan. Suami saya dikembalikan dengan utuh tidak kurang. Daud kan bilang gitu. Ya toh, Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel 30, Daud dilempari batu, mengalami ujian masalah. Tapi ayat 19, 1 Samuel 30 ayat 19, tidak ada satupun yang hilang, dikembalikan utuh oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Daud menguatkan kepada Tuhan. Ayo hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, kuatkan hidupmu kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 19. Benar ya? Betul itu, dikembalikan. 1 Samuel 30 ayat 19. Ya, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan jarahannya sampai segala sesuatu
yang apa itu, yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Wow, luar biasa kan? Suami saya juga digondol wewe, dibalikno sama Tuhan. Oh, wewe bener-bener nggak mau pulang di waktu itu. Udah, karena banyak ceritanya kalau saya main drama, bener-bener waktu itu tentang wanita yang dominan. Pak Jeffrey Rahmat, semua keluarga itu berapa ribu wanita datang, dia seneng banget. Jadi khususnya buat para wanita, tapi kapan-kapan saya akan seminar nanti kalau Pak Togap undang saya. Bagaimana sebagai wanita ibu yang benar-benar tetap kuat. Orang lain sampai teman-teman saya di Singapura, yalah burut, kuat. Kalau saya enggak kuat, apalagi ada yang teman saya, suaminya pilot, dia istrinya pramugari ya, tapi sekarang enggak pramugari. Pilot itu biasa kalau deket-deket pramugari yang cantik kan, wow, HP-nya mungkin handphonenya banyak ceweknya atau gimana. Wah, istrinya udah cemburu. Aduh burut, aku enggak kuat hidupku. Padahal anaknya udah gede punya mantu. Gimana aku, saya kuatkan dia. Ya, para wanita, ibu-ibu harus tetap kuat. Ya, kita enggak boleh cengeng. Karena tonggak dalam rumah tangga adalah seorang wanita. Bayang ini aja Bapak Ibu tahun 98, 99, pin masuk 2001. Suami gondol wewe, anak narkoba, rumah sepertinya kayak neraka. Sepertinya tidak mampu Tuhan. Ya kalau saya depresi saat itu. Tapi hari ini karena kekuatan doa, saya lebih fresh, umur 67, anak 5, cucu 14 dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak sudah oke, semua 5 anak. Orang Jawa bilang sudah mentas. Ada yang buka di Ayam Penyet Manila, buka di Melbourne. Nanti mereka akan tahun bulan ini, bulan 2, bulan 3. Mereka berangkat, ada yang ke Belanda, buka Ayam Penyet di Belanda. Ya, mereka bagi terus, ada yang ke New Zealand, cucu-cucu buka di New Zealand. Luar biasa. Kita tinggal menuai, menabur, doa. Saya selalu bilang sama jemaat, doa itu almarhum bilang begini, Gembala Pak Rudi. Bangun dengan bata, 1 bata, 2, 3, terus bangun. Itu membuat waktu. Ketika bangunan itu di atas dasar batu yang kuat, maka nanti saudara mulai tersusun satu rumah yang kuat. Hari ini saya tersusun Bapak Ibu Saudara. 32 masuk 33 tahun berdoa pagi. Saya ingat waktu kalau saya tinggal di Bali, tinggal di Pak Arifin, dikasih rumah di deretan gangnya Pak Arifin. Pak Arifin naik mobilnya mobil golf itu loh. Din, doa. Saya jam 4 sudah nunggu di luar. Doa Bapak Ibu, suka kita. Doa pagi. Memang kehidupan kami adalah doa, ambil waktu doa pagi. Jadi saya selalu bilang semua jemaat kalau mau mengikuti ya dalam hal kehidupan saya rumah tangga sampai keberhasilan dari yang tidak mungkin ayam penyet yang rasanya sepertinya lah kok jualan ayam sampai luar negeri itu karena apa? Doa. Tidak ada lain. Doa. Amin. Kekuatan doa itu penting. Makanya Pastor Tokap ingatkan selalu dengan doa. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi lewat doa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ayo. Hari ini tidak pernah kita sia-sia kita tanam satu. Bata besok lagi. Senin, Selasa. Saya sudah bilang sama mereka. Kalau ngambil doa komitmen jangan bolong-bolong. Meskipun sakit. Toh apalagi di sini. Di sini kalau ngejum, maaf bicara enggak apa-apa ya Pak Tokap, enggak dibuka. Kalau di saya harus saya buka. Lah kok enak nanti kalau ngejum enggak dibuka tidur lagi, saya kan enggak tahu. Loh saya enggak mau. Biar 12 melihat muka saya semua. Berapa sangat doa semua. Lah kalau ditutup gini kamu tidur lagi cuman dengar. Lo kan sama aja. Bangkit, ambil keputusan, ambil sikap. Bagaimana kita menghadap raja pagi-pagi. Bertemu muka dengan muka, menghormati dia. Loh dia yang sumber kehidupan buat kita loh. Yang memberikan itu sumbernya itu yang kita hormati. Bukan orang lain. Loh ini ada yang muncul, tidak apa-apa loh ya. Kalau yang tersinggung maafkan saya. Saya begitu. Saya mau muka wajahnya. Saya selalu bilang sama jemaat. Emak ini, dia bilang saya, emak ini mau lihat wajah kalian. Jadi kalian ayo berdoa dengan penuh-penuh ekspresi kita doa ambil Tuhan gimana. Enggak apa-apa, mungkin enggak bermake up, tapi benar-benar mengambil sikap pada Tuhan. Itu banyak orang yang sejak COVID ada alasan banyak hal. Aduh, sudah nak mau ke gereja, lebih baik ngeliat ngejum, ngeliat ini. Wow, saya selalu tegur mereka dengan benar-benar. Enggak bisa.
ke gereja cuma lihat YouTube aja, ngelihat banyak ini apa di YouTube hamba-hamba Tuhan bagus, dia bilang gini, sama aja ke gereja sama lihat YouTube sama. Saya bilang enggak loh, enggak, buat saya enggak sama. Kalau mau lihat YouTube silakan kamu istirahat di kantor, di rumah, kamu lihat YouTube bisa pilih. Tapi ada waktunya, Tuhan aja sendiri dia pergi jalan kaki keluar loh. Masa terus kita mau cuman lihat di YouTube aja di handphone? Enggak, tapi kita harus melangkah, bergaul, bertemu. Nah, dengan muka dengan teman satu. Ya, waduh, enggak enak kalau ketemu nanti bisa ribut. Di gereja tuh lihatkan banyak keributan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau Bapak, Ibu, Saudara enggak mau menghadapi manusia, enggak dibuat persoalan masalah, mungkin seperti Daud yang enggak dikhianati atau ditindas, nah, dari mana kita bisa kuat? Amin. Benar ya? Mengerti ya firman Tuhan pagi hari ini? Harus bangkit, harus keluar, harus bertemu. Ya, mengalami penderitaan. Jadi bukan itu aja yang saya alami. Tekanan dalam juga pekerjaan. Satu ketika yang join saya, nekan saya, Bu, Ibu dituntut 5 miliar. Saya punya nama ayam penyet ria. Saya sudah 26 tahun saya bangun ayam penyet ria. Tapi join saya tahu bahwa saya ini adalah orang yang tidak lulus sekolah. SMA aja tidak lulus. Jadi saya bisa punya franchise sampai ke seluruh dunia. Saya tidak lulus sekolahnya. SMA kelas 1 selesai, habis itu pacaran nikah. Jadi tidak sekolah tinggi, jadi tidak bisa baca Inggris. Makanya kalau saya pelayanan ke Singapura, yes, no. Suruh Inggris. Buka ayam penyet cuman yes, no, yes, yes, no. I love you mungkin bisa. Tapi ngomong tidak bisa. Ngulek sambel mek bahasa roh, kira lapa syandara lapa takara. Dalam bahasa roh, satu bahasa yang Tuhan berikan menjadi ratusan outlet. Amin. Lah itu loh. Yang saya saksikan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup saya. Di Tuhan 5 menit lagi selesai, 2 menit Pak. Selesai ya Pak. Nah, itulah kesaksian kami. Bagaimana Tuhan membawa saya. Saya orang yang bukan pinter bahasa, saya bukan lulusan ini. Tapi hari ini Tuhan bawa saya. Cuman jualan tempe, ayam, bisa semua keluar negeri. Bisa keliling kemana-mana. Dengan apa? Cuman ambil waktu doa pagi. Mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Saya percaya ini adalah permulaan buat kita semua nggak terlambat. Loh Bu, aku baru sebulan Bu, aku baru loh. Bu Rudi, doa baru 2 hari. Enggak apa-apa, Tuhan enggak menghitung harinya. Ya, cuman saya bersaksi 32 tahun saya berdoa pagi setiap hari enggak pernah absen. Sakit pun di rumah sakit, mungkin dimanapun saya perjalanan apa, saya selalu berdoa, kecuali dalam pesawat. Enggak bisa dibuka HP, saya enggak bisa. Ya, kan kalau ke Melbourne kan malam pesawat pagi sampai. Tapi puji Tuhan, hari ini kami bisa berada. Itu semua oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan. Yuk, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kembali perhatikan keadaanmu, ya, bangunlah paitmu. Hagai katakan, makanya kenapa banyak orang yang bilang gini, aku kok enggak diberkati ya. Kerja-kerja pagi siang malam kayak sapi. Banting tulang, banting sana, enggak diberkati. Kok begini-gini ya. Bapak Ibu Saudara kasih, ayo coba lihat kunci rahasia kita. Ya, kalau kita mau ambil waktu buat Tuhan, ya apapun yang kita kerjakan, enggak pernah akan lobang, enggak pernah akan habis. Tuhan tambahkan. Ya, dan kita akan menjadi kepala bukan ekor. Makanya ayo kita semua rukun dalam rumah tangga. Mazmur 133 dikatakan ayat 1 sampai 3 enggak bisa dibaca. Ketika saudara dan saya rukun bersama, disitulah letak berkat-berkat turun dari atas, berojok rukun. Ya, hidup dalam penuh kerukunan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati, itu Tuhan mau. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Banyak hal kesaksian yang saya hadapi, saya alami hari-hari ini. Tetaplah saudara dan saya semua yang ada, khususnya anak-anak muda, tetap bangkit semangat, ya, jaga hatimu terus, ya, jadi berkat. Juga yang sudah menikah, bangun baitmu untuk mencari wajahnya Tuhan sebelum kau melakukan pekerjaan. God bless you, Tuhan memberkati.